Nah, soal yang kedua, bagaimana konsep reaksi asam basa dapat diaplikasikan pada sediaan topikal. Reaksi asam basa adalah reaksi kimia yang terjadi antara molekul donor asam dan penerima basa, sehingga membentuk garam natrium dan menghasilkan karbon dioksida. Dalam formulasi sediaan topikal, reaksi asam basa dapat diaplikasikan untuk mengatur pH dan ketersediaan zat aktif. Dengan pengaplikasian asam basa tersebut, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu pengaturan pH. Reaksi asam basa dapat digunakan untuk menyesuaikan pH sediaan topikal sesuai dengan syarat yang diberikan. Misalnya pada formulasi krim, pH-nya itu harus berkisar 4,5 sampai 6,5. Dengan mengatur pH, maka dapat mempengaruhi daya sebar, stabilitas, dan efektivitas zat aktif dalam sediaan topikal. Yang kedua, pelepasan obat. Reaksi asam basa dapat membantu dalam pelepasan obat dari sediaan topikal. Hal ini karena berbasis larut air tidak mengandung bahan yang berlemak sehingga dapat membantu pelepasan obat tersebut. Yang ketiga itu pengawasan daya sebar dan daya lekat. Reaksi asam basa dapat mempengaruhi daya sebar dan daya lekat sediaan topikal. Contohnya itu formulasi salep, larut air, minyak astiri, bunga cengkeh. Sediaan salep basis larut air memiliki daya sebar yang baik dan tidak memiliki efek iritasi pada dosis 5%, 10%, ataupun 15%. Nah, yang keempat itu penggunaan eksipien. Reaksi asam basa dapat digunakan untuk mengawas eksipien dalam larutan farmasetika. Yang kedua itu adalah contoh contoh dari penerapan reaksi asam basa tersebut. Itu yang pertama itu effervescent adalah sediaan yang mengandung campuran dari substansi asam dan basa karbonat yang dapat bereaksi dengan cepat ketika bertemu dengan air dan menghasilkan buih-buih atau gelombang gas karbon dioksida. Hal ini terjadi karena adanya konsep reaksi antara substansi asam dan basa yang bertemu sehingga membentuk satu garam natrium dan menghasilkan karbon dioksida. Nah, contoh lain itu tuh ada penggunaan asam benzoat dan asam salisilat dalam sediaan topikal yang dapat mempengaruhi kadar dan efektivitas zat aktif tersebut. Terus syarat SNI yang mendukung pengaplikasian konsep asam basa dalam formulasi sediaan topikal itu yang pertama yaitu batasan pH sesuai dengan jenis sediaan. Sebagai contoh, sediaan krim tadi yang harus pH-nya itu harus berkisar 4,5 sampai 6,5. Selain itu, SNI juga mengatur bahan-bahan yang boleh digunakan dalam formulasi topikal untuk memastikan keamanan dan kualitas produk. Dengan demikian, pengaturan reaksi asam basa dalam formulasi sediaan topikal sangat penting untuk dipastikan kualitas dan efektivitasnya.